Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan rumah dinas bagian yang ketiga. Bulan demi bulan telah aku lewati dan hantu-hantu itu tetap saja terus menggangguku. Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun kedua aku menempati rumah dinas ini. Memang sampai saat ini hantu-hantu yang menggangguku itu hanya sekedar menakut-nakutiku saja. Tidak ada hal-hal yang membahayakanku sejauh ini kecuali dengan fiksiku yang mulai terganggu karenanya. Mungkin aku pun sudah mulai lelah untuk terus diganggu oleh hantu-hantu itu. Sepintas teringat aku akan ucapan Holil dulu. Kalau kamu mau hantu-hantu itu tidak mengganggu lagi, carilah sumbernya. Mengapa hantu-hantu itu terus mengganggumu? Bukannya aku tidak ingin mencari sumbernya selama beberapa bulan belakangan ini. Hanya saja aku terlalu takut dan terlalu kecil untuk itu. Aku tidak bisa membayangkan untuk pergi ke pintu yang telah terbuka dari kuncinya itu. Bagaimana jika saat aku ke sana tiba-tiba pintu itu terkunci lalu aku dijadikan makanan oleh para hantu itu? Sungguh menyeramkan. Lebih baik aku ditakut-takuti oleh hantu-hantu itu ketimbang harus jadi makan malam mereka. Paling tidak mereka tidak mencelakaiku, pikirku saat itu. Tapi sepertinya aku salah menduga dalam menilai mereka. Hantu-hantu itu tak sebaik yang aku harapkan. Karena sekali hantu tetap hantu, bukan? Aku sangat ingat sekali akan kejadian itu. Tepat pada malam Jumat, kurang lebih pada jam 8 malam, aku dan keluargaku sedang berkumpul di ruang keluarga yang untuk sekedar berbincang-bincang sembari menonton film action yang ada di salah satu channel TV swasta. Kondisi ruang keluarga pada saat itu merupakan ruangan yang paling terang daripada ruangan lainnya. Karena untuk ruang dapur dan ruang tamu, cahaya lampu hitam dimatikan sebelumnya. Sedangkan pintu rumah kami yang terletak di ruang tamu masih kami biarkan terbuka sedikit. Lokasi ruang keluarga dan ruang tamu itu tidaklah jauh. Jaraknya hanya sekitar 10 langkah kakiku saja. Pintu rumah itu memang biasanya kami buka sedikit. Mungkin karena kami sudah terbiasa membuka pintu rumah itu seperti rumah lama yang kami tinggali. Tapi akan kami tutup kembali jika angka jarum jam sudah menunjukkan pada angka 9. Ya, berkumpul bersama-sama di ruang keluarga memang sedikit mencairkan suasana yang sepi di rumah ini. Sesekali tawa dan canda menghiasi ruang keluarga ini. Dan sesekali kami pun terpaku akan film yang kami tonton pada waktu itu. Sungguh momen yang takkan pernah aku terlupakan. Jarum jam pun sudah menunjukkan angka 9. Dan ini waktunya untuk mengunci pintu utama yang berada di ruang tamu. "Bang, tolong kuncikan pintunya bang," pinta bapakku. Biasanya papakulah yang selalu mengunci pintu rumah itu. Mungkin karena film kali ini cukup seru, sehingga berat untuk papaku meninggalkan sofa itu walau sebentar. Jadi terpaksa aku yang harus mengambil alih untuk mengunci pintu rumah itu. "Ya pak," sahutku dengan malasnya. Dengan jalan yang lumayan cepat, aku pun bergegas ke arah ruang tamu yang cukup gelap untuk mengunci pintu itu. Tap, tap, tap. Ketika aku tepat berdiri di depan pintu itu, pada langkah kakiku yang terakhir, tiba-tiba aku mendengar suara "Raup" tepat berada di bawah kakiku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan seketika aku pun terduduk. "Aduh, kakiku sakit." Dengan sigapnya keluargaku berlari kecil ke arah ruang tamu itu. "Kenapa bang?" tanya papaku dengan raut wajah yang bingung. "Gak tahu, kaki pal sakit kayak habis nginjak sesuatu." Mendengar penjelasan singkatku itu, papaku lalu meminta mamaku untuk menghidupkan lampu ruang tamu yang berada di pojok dinding. "Astagfirullah, kok bisa kayak gini bang?" ucap papaku dengan cemasnya. Rasanya kakiku itu sangat-sangat sakit. Semakin sakitnya lihat kaki sendiri saja aku tak sanggup rasanya karena pikiranku sudah terfokus untuk menahan sakitnya ini. "Mah, cepat ambil air dingin, bengkak gini kakinya." Mama dan adikku pun sibuk untuk mengambil air es ke dapur. Sedangkan papaku mencoba untuk menenangkanku yang kesakitan kala itu. "Pak, kaki pal kenapa pak? Sakit kali ini." Lalu papaku pun menopangku berdiri untuk dipindahkan ke sofa yang berada di ruang tamu itu.
Bang injak tawon nih. Lantas aku pun melirik lantai yang berada di dekat pintu itu. Dan yang benar saja, aku melihat seekor tawon berukuran besar terbaring di sana. Aku pun makin panik dan jeritanku semakin besar. Pak, ini airnya. Lalu papaku pun memegang kakiku dan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi es itu. Bang, tenang bang, ini lagi diobatin, ujar mamaku sembari memegangku yang sedang panik itu. Ini sakitnya menyengat kali mak, sakit kali. Aku hanya bisa memejamkan mataku sembari mengeluh kesakitan. Sudah 5 menit kakiku direndam oleh air es itu, tapi tidak ada perubahan. Sakitku malah semakin menjadi-jadi. Melihat kondisiku yang seperti itu, papaku langsung bergegas mengambil kunci mobilnya dan langsung membawaku ke tukang pijit guna untuk mengobati kakiku ini. Mama dan adikku pun juga ikut pergi menemani kami. Ketika kami semua sudah berada di dalam mobil yang terparkir tepat di depan pintu rumah itu, pada saat itu posisiku berada di belakang sendirian karena posisi kakiku memanjang ke bangku. Aku melihat ke arah jendela di samping pintu itu. Entah kenapa, pandanganku tidak mau lepas dari jendela yang gordennya sedikit terbuka itu. Aku memang tidak melihat apapun di jendela itu, tapi anehnya aku merasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jendela itu. Semakin mobil ini menuju ke gerbang depan rumah itu, semakin tajamlah pandanganku untuk melihat ke arah jendela itu sembari menahan sakitnya. Entah tekanan apa yang aku rasakan pada saat itu. Aku seperti benar-benar diperhatikan dan ditertawakan dari arah jendela itu. Suasana lingkungan yang gelap dan dikelilingi oleh pohon beringin yang sudah berusia puluhan tahun lamanya menambah suasana yang sangat mengerikan itu. Aku merasakan ada sesuatu yang benar-benar jahat sedang memperhatikanku di rumah itu. Apakah ini ulah mereka? Hantu-hantu yang selama ini menakut-nakutiku. Tapi kenapa kata Khalil saja mereka hanya menakut-nakutiku saja, tidak sampai mencelakaiku? Ataukah mereka marah kepadaku karena aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka pada malam-malam itu? Atau sejatinya mereka memanglah hantu yang jahat yang menunggu waktu untuk bisa mencelakaiku? Malam itu aku pun dibawa oleh keluargaku ke tempat tukang pijat yang tepatnya tidak jauh berada di belakang gang sekolahku. Sesampainya di sana aku pun menunggu antrian giliranku. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan ke angka setengah 10. Namun orang yang mengantri untuk dipijit pun masih cukup ramai. Aku pun duduk bersama orang-orang yang mengantri itu sembari menahan rasa sakit yang tak tertahan ini. Kakiku pada saat itu rasanya benar-benar panas sekaligus sangat sakit untuk digerakkan. Ditambah lagi bengkaknya yang semakin menjadi-jadi, membuatku semakin cemas. Belum sampai antrianku dipanggil, tiba-tiba orang yang duduk di sampingku menanyakan mengenai kakiku itu. Nak, kenapa kakinya kok bisa sebengkak itu? Tanya kakek yang sudah berumur ini. Ini kek digigit sama lebah barusan, jawabku sembari menahan rasa sakit yang menyengat ini. Pasti lebah jadi-jadian ya nak, ucap kakek itu. Mendengar perkataannya aku hanya bisa terdiam saat itu. Rasanya semenjak aku menempati rumah dinas ini, banyak sekali hal-hal yang mistis yang terjadi di hidupku. Dari penampakan hantu hingga kakek-kakek yang seolah tahu mengapa kakiku menjadi bengkak seperti ini. Giliranku pun tiba. Aku pun maju ke depan untuk mendapatkan pengobatan dari tukang pijat tersebut. Perlahan-lahan, tukang pijat itu mengoleskan minyak urutnya ke bagian kakiku yang bengkak itu. Rasa sakit pun aku tahan sembari merasakan pijatan dari tukang pijat itu. Untuk beberapa hari ini, kamu diamin aja kakimu di rumah ya, jangan banyak gerak-gerak dulu, ucapnya sembari mengakhiri pijatan tersebut. Berarti gak bisa sekolah dulu ya pak? Tanyaku. Tukang pijat itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Lantas aku pun sedikit senang karena aku bisa libur dari sekolah untuk beberapa hari ini. Ya, hitung-hitung mengistirahatkan bebanku dari tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Setelah proses pijat memijat pun selesai, aku bersama keluargaku pun kembali ke rumah dengan kondisi kakiku yang sudah tidak sesakit tadi. Selama di mobil, aku selalu teringat akan perkataan kakek itu. Lebah jadi-jadian ya nak.
terus mengiang-ngiang di kepalaku. Ingin aku membantah perkataan kakek itu, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu itu. Tapi dengan apa yang aku rasakan di jendela itu, aku pun sedikit susah untuk menyalahkan perkataan kakek itu. Setibanya aku di rumah, aku pun ingin memastikan tentang lebah itu. Apakah benar yang dikatakan kakek itu bahwa lebah itu adalah lebah jadi-jadian? Setelah papaku membukakan pintu rumah itu, aku pun turun sembari berjalan dengan melompat-lompat dengan satu kakiku menuju ruang tamu itu. Yang benar saja, lebah yang tadinya aku injak seolah menghilang dalam sekejap. "Pak, kok tahun tadi hilang ya?" tanyaku sembari melihat-lihat ke bawah lantai. "Udah terbang kali bang," jawab papaku. Padahal aku yakin lebah yang aku injak itu sudah mati karena pijakanku. "Gak mungkin terbang, tadi aja dia udah mati," bantahku dalam hati. Sekali lagi bulu kuduku lagi-lagi merinding mengenai apa yang aku alami ini. Jikalau itu memang benar adalah lebah jadi-jadian, berarti memang hantu-hantu itulah yang mengirimnya, bukan? Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Toh mereka yang selalu menjahili diriku. Malam itu aku pun mengesampingkan sejenak pikiran-pikiran gilaku tersebut dan lebih memperhatikan mengenai kondisi kakiku lumayan sakit ini. Hari-hari liburku yang baru aku jalankan selama 3 hari itu, aku isi dengan tidur-tiduran seharian di rumah ini. Sesekali aku memainkan game kesukaanku hingga aku pun tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Gelup-gelup. Aku mendengar suara dari perutku yang menandakan bahwa sepertinya perutku sudah mulai lapar. Aku pun berjalan dengan terbata-bata menuju dapur dan melihat mamaku sedang memasak. "Tunggu sebentar ya, sambalnya sedang dimasak bang," ucap mamaku sekiranya mamaku sudah tahu bahwa perutku ini sudah meronta-ronta untuk meminta makannya. Aku pun duduk di ruang makan yang jaraknya hanya beberapa langkah dengan ruang dapur tersebut sembari menikmati aroma ikan goreng yang sedang dimasak oleh mamaku itu. "Duh, harumnya," ucapku dalam hati. Ketika sedang asik-asiknya aku menikmati aroma khas itu, tiba-tiba pandanganku kembali tertuju pada pintu yang sudah tidak terkunci itu. Entah angin apa yang membawaku pada saat itu. Tiba-tiba badanku rasanya ingin sekali mendekati pintu itu. Dengan jalanku yang agak pincang, aku pun perlahan mendekati pintu yang berada pada ruang dapur bagian belakang tersebut. Pada saat itu setengah pikiranku kosong dan hanya mengikuti kehendak tubuhku saja yang ingin berjalan ke sana. Sisi gelap ruangan dapur belakang ini kutelusuri perlahan-lahan menuju pintu itu. Ketika aku telah benar-benar berada di depan pintu itu, aku pun berhenti sejenak sembari menyadarkan setengah pikiranku yang kosong ini. Sekilas aku lihat sisi pintu itu dari bawah hingga ke atas. Aku berpikir keras pada waktu itu. "Apa yang aneh dengan pintu ini ya?" tanyaku dalam hati. Tiba-tiba, tok tok tok. Aku pun dikejutkan dengan suara bunyi pintu yang diketok dengan pelan namun cepat itu. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah dapur depan dan tanpa aku sadari, aku pun melupakan mengenai kakiku yang pincang pada saat itu. "Bang, makanannya udah siap nih. Makanlah lagi," suruh mamaku yang melihatku berlari-lari dari arah dapur belakang. "Ah, iya mak," jawabku dengan nafas yang terengah-engah sambil menyembunyikan ketakutan itu. Aku tidak ingin mamaku tahu mengenai apa yang aku alami sebentar ini, karena itu hanya bisa mencelakakan dirinya nanti, sebagaimana apa yang dikatakan Holil pada waktu itu. Aku pun mengambil nasi dan sambalku lalu bergegas menuju ke kamarku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian yang ketiga. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.